tindakan resusitasi pada bayi yang saat bayi lahir tetapi tidak bisa menangis kuat, yaitu sebelumnya kita siapkan tempat yang datar, hangat, bersih dan terang ya. Kemudian kita siapkan oksigen juga, kita siapkan kanul nasal, ada selang oksigen dan ada delay, kemudian ada bengkok, ada handspoon dan ada plastik serta disiapkan pengganjal ya. Dan lampu sorotnya sudah kita hidupkan. Kemudian kita mengambil bayi ya, bayi yang baru lahir tadi. Jika bayi ini berat badannya kurang dari normal ya, kurang dari 2500, maka bayi ini kita masukkan dengan di plastik transparan. Seluruh tubuhnya kita masukkan di plastik transparan dan kemudian di kepalanya kita tutupi topi. Kemudian baru kita akan melakukan tindakan langkah awal. Ini pada bayi yang berat badannya kurang dari 2500. Kita letakkan seperti ini. Tetapi pada bayi yang sudah cukup berat badannya cukup di 2500 atau ke atas, maka bayi hanya cukup kita tadi setelah lahir bayi kita selimuti ya, kita selimuti, tetapi jaga kehangatannya. Maka kita minta izin kepada orang tuanya, mohon maaf ibu, ini karena adiknya tadi melahir tidak menangis kuat, maka saya akan membantu untuk segera adiknya bisa bernapas dengan lega dan menangis secara kuat, yaitu mohon izin dan mohon doanya. Bayi kita bawa, kita tidak boleh melakukan intervensi apapun, tetap menjaga kehangatannya. Kemudian bayi kita tidurkan di atas tempat yang datar yang sudah kita siapkan tadi ya. Kemudian kita jaga kehangatannya dengan diselimuti ini, dan tadi lampu sorotnya sudah kita nyalakan ya. Kemudian kita atur posisi, yaitu dengan kepala sedikit menghidu atau menengadah dengan cara di bagian punggung kita beri ganjal ya. Setelah kita sedikit menghidu tadi, kemudian sudah kita atur posisi, kemudian kita akan lakukan hisap lendir ya, untuk membersihkan cairan yang ada di mulut ataupun di hidung dengan cara badan bayi kita miringkan, harapannya cairannya berada di samping ya. Kemudian kita hisap dari bagian mulut dulu ya. Kemudian dari bagian hidung. Jika kita sudah yakin di bagian mulut dan hidung bersih, kemudian bayi kita keringkan sambil kita rangsang taktil ya. Bagian kepala kita gosok pelan-pelan, kemudian bagian dada kita gosok sampai ke bagian kaki. Kemudian di bagian tangan, pada telapak tangan tidak usah dibuka atau dibersihkan, kemudian kita miringkan sambil kita gosok-gosok, kita rangsang taktil. Kemudian kita pindah yang sebelahnya. Kemudian kain tadi kita ganti dengan kain yang bersih atau handuk yang kering dan bersih. Sudah kita lakukan pengeringan dan rangsang taktil, kemudian kita hangatkan kembali, kita tutup, dadanya kita sedikit kita buka, kita posisikan kembali. Kepala sedikit menghidu ya. Terus kemudian dadanya kita buka, kita selimuti, kemudian kita lakukan penilaian dari langkah awalnya. Kita lakukan penilaian dengan menggunakan stetoskop ya. Kita taruh di dada sebelah kiri atau kita meraba denyut tali pusat ya. Kemudian kita nilai ini frekuensi denyut jantungnya. Jika frekuensi jantungnya ini sudah lebih dari 100, karena frekuensi jantung bayi normalnya ada 100, jika sudah 100 atau lebih, maka bayi boleh dilakukan IMD atau rawat gabung. Tetapi jika ini kita sudah dilakukan langkah awal tadi, kok laju denyut jantung atau frekuensi jantungnya belum mencapai 100 di bawah 100, maka kita akan melakukan VTB, ventilasi
tekanan positif. Kemudian kita siapkan alat-alatnya ya. Kemudian kita cek sungkupnya. Kita cek sungkup apakah sungkup berfungsi dengan baik. Kemudian setelah kita cek sungkupnya, kemudian kita akan melakukan ventilasi. Sebelumnya kita pasang oksimetri terlebih dahulu. Ini kita pasang dari dagu, mulut, hidung ya, sungkupnya. Kemudian tangan kiri kita seperti membentuk huruf C, kita menekan di bagian tepi-tepinya. Jari-jari yang lain tidak boleh menekan pada trachea, dan ibu jari tidak boleh menekan di bagian mata dan muka. Kemudian kita lihat apakah dadanya mengembang atau tidak. Ventilasi pertama ini kita lakukan selama 15 detik sebanyak 10 sampai 15 kali. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 14 lepas-lepas, 15 lepas-lepas. Sudah kita lakukan selama 15 detik. Kemudian kita cek ulang kembali, boleh dilihat di oksimetri, atau kita cek laju denyut jantungnya kembali. Jika laju denyut jantungnya sudah mencapai 100, maka bayi boleh dilakukan IMD dan rawat gabung. Tetapi jika hasilnya ini belum mencapai 100, maka kita akan lakukan ventilasi kedua dengan disambungkan dengan oksigen ya. Tuh. Tetapi kita cek sriptanya terlebih dahulu, cek perlekatan sungkupnya. Ya. Apakah sungkupnya berfungsi dengan baik ya? Mengembang atau tidak ya? Mengembang. Kemudian kita atur posisinya kembali, tetap kepalanya menghidu, diganjel dengan bantal. Kemudian jika ada cairan, maka cairannya boleh kita keluarkan kembali ya. Kita sedot. Ya, jika sudah, kemudian kita atur posisinya, kita buka mulutnya, kita pasang sungkupnya, dagu, mulut, hidung. Kemudian ini kita sambungkan ke oksigen. Ini kita akan lakukan sebanyak 50 detik dalam waktunya 15 detik. Kita lakukan 20 sampai 30 kali. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 15 lepas-lepas, 20 lepas-lepas, 21 lepas-lepas, 22 lepas-lepas, 23 lepas-lepas, 25 lepas-lepas, 24 lepas-lepas, 27 lepas-lepas, 28 lepas-lepas, 30 lepas-lepas. Sudah, kemudian kita cek kembali bagaimana hasil dari LDJ tadi. Boleh melalui oksimetri atau kita cek. Jika LDJ-nya ini hasilnya sudah 100, maka bayi tetap diobservasi. Kita taruh di kamar bayi, kita observasi sampai dinyatakan bagus, baru boleh dilakukan IMD atau rawat gabung. Tetapi sementara tidak dilakukan IMD atau rawat gabung. Ini hasilnya kurang dari 100, maka kita akan berpikir untuk dilakukan rujukan. Pada saat mau melakukan rujukan, jangan lupa bayi kita berikan suntikan injeksi Vitka. Kita berikan injeksi Vitka untuk mencegah perdarahan ya. Kita berikan injeksi Vitka ya. Kemudian kita berikan salep nasal untuk mencegah infeksi ya. Sudah, kemudian sudah kita berikan ini, kita akan membawa bayi dalam
posisi tetap dilakukan VTP dengan menggunakan oksigen, dan kita tetap mengobservasi kondisi bayi ya. Kita lakukan VTP sampai tempat rujukan ya. Kemudian jika tadi ini jika kurang dari 100, tetapi jika LDJ-nya tadi kurang dari 60, maka kita akan mencoba melakukan VTP dan ditambah dengan kompresi dada selama 1 menit atau 60 detik. Mbak, mohon bantuannya Mbak untuk melakukan kompresi dada ya. Kita melakukan VTP dengan dilakukan kompresi dada sebanyak 30 banding 1. Yuk, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 1. Dilakukan sebanyak 60 detik atau 1 menit. Kemudian kita cek kembali. Jika dalam waktu 1 menit hasilnya tetap di bawah 60, dinyatakan VTP dan kompresi dada gagal. Terima kasih. Nah, jika tadi pada saat dinilai, pada saat observasi tadi ventilasi laju tekanan positifnya hasilnya 100, maka kita lakukan observasi. Pada saat diobservasi ternyata terjadi akral dingin atau kebiruan di seluruh tubuh, maka kita berikan oksigen nasal melalui hidungnya ya. Kita masukkan oksigen nasal ya, dan menggunakan kanul nasal ya, sampai dinyatakan bayi bagus. Ini tekanannya sekitar 5 liter per menit ya. Kemudian jika kebiruannya hanya di bagian ekstremitas tangan dan kaki, maka hanya kita beri kehangatan, diselimuti ya, dijaga kehangatannya, terus diberikan tutup kepala. Jika tadi LDJ-nya 100 tapi terjadi kebiruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.